Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang NLP atau Natural Language Processing. NLP adalah aplikasi teknologi AI yang mengacu pada komunikasi dengan komputer dalam bahasa Inggris atau bahasa ibu lainnya. Agar komputer dapat mengerti bahasa kita, sarananya adalah keyboard, di mana kita mengetikkan perintah atau memasukkan program dalam bahasa pemrograman. Sebagai tanggapan ke user, komputer menghasilkan simbol atau catatan skrip dari suatu informasi. Sebagai tambahan dalam pemahaman bahasa alami, terdapat juga natural language generation. Sekali komputer melakukan aksi tertentu, dia biasanya akan menghasilkan suatu output. Dalam kebanyakan hal, lebih disukai outputnya dalam bahasa alami pula. Untuk alasan ini, komputer harus mampu menghasilkan bahasa alami yang diinginkan. Dan cara termudah untuk itu adalah menyediakan kalimat, frase, paragraf, atau output lainnya dalam bentuk kandid atau baku. Semakin lama, semakin banyak teknik canggih untuk menghasilkan bahasa alami ini. Sebagai contoh, disajikan dialog antar komputer dan user. Aplikasi NLP dan software diaplikasikan dalam berbagai bidang. Yang terpenting adalah antarmuka NLP, mengabstraksi dan merangkum teks, analisis tata bahasa, translasi dari satu NLP ke NLP lainnya, misalnya bahasa Inggris ke bahasa Jerman, translasi dari satu bahasa komputer ke bahasa komputer lainnya, menyusun surat, pemahaman bicara, pengenalan, dan pemahaman bicara atau suara. Pengenalan bicara atau suara adalah proses bagaimana komputer mengenali suara manusia sehari-hari. Jika sistem mengenalkan bicara dikombinasikan dengan sistem NLP, hasilnya adalah suatu sistem yang tak hanya mengenali input suara, tapi juga memahami input suara tersebut. Ada beberapa keuntungan dari NLP, yaitu kemudahan dalam akses. Orang banyak yang lebih bisa berbicara daripada menulis. Segi kecepatan. Secara rata-rata, kecepatan orang berbicara kira-kira 2 kali lipat dibandingkan jika ia menulis dengan cepat. Bebas dari manual, tak perlu mengetik dengan tangan, sehingga pekerjaan lebih bisa fokus pada pekerjaan itu sendiri. Tangan kita bisa mengerjakan yang lain. Akses jarak jauh, akurasi, mengetik bisa salah tulis, khususnya dalam hal ejaan. Berbicara bisa lebih akurat. Klasifikasi pengenalan bicara NLP. Pengenalan kata, sistem pengenal bicara yang mengidentifikasi kata demi kata. Pengenal bicara kontinu lebih sulit daripada pengenalan kata. Bisa mengenali satu kata dengan yang lain pada frasa atau sentence yang kontinu untuk orang tertentu. Dirancang hanya untuk orang tertentu, lebih sederhana dan handal. Untuk sembarang orang, ditujukan untuk semua orang. Riset antarmuka user dalam MSS. Masalah yang mengemukakan adalah bagaimana menyajikan data kepada pengambilan keputusan. Bidang komputer grafis jelas menemukan relevansinya di sini. Riset yang telah diadakan mengenai interaksi manusia dan komputer melibatkan banyak variabel pada variabel terikat atau dependent variabel. Efektivitas manusia atau komputer dinilai dari kinerja, yaitu waktu, kesalahan, penyelesaian tugas, keuntungan. Atribut user yaitu kepuasan, kepercayaan. Penggunaan opsi sistem yaitu tinggi, rendah. Kita lanjutkan dengan variabel bebas atau independent variabel. Ada 4 variabel yang diidentifikasi, yaitu user manusia yang dinilai demografis atau usia pendidikan, pengalaman.
aspek psikologi, yaitu gaya pemahaman, kecerdasan, risiko, dan sikap. Selanjutnya itu lingkungan keputusan yang dinilai. Struktur keputusan. Level organisasi lainnya yaitu stabilitas, tekanan waktu, dan ketidakpastian. Sekian membahas kita tentang NLP pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.